Aman nasabu fauqa dzalika, adapun nasab di atas itu, fala yasihu fihi tariqun, maka tidak sahih padanya tariqun, jalur riwayat. Maka tidak sahih padanya jalur riwayat. Ghayatul amri, kesudahan perkara. Anda kan mikrofon itu ke belakang. Bebas, ambil. Anda paling belakang, paling buncus itu. Nyaman di muka-muka kedengaran aja. Mana tadi ya? Ghayatul amri, kesudahan perkara. Annahum ajma'u ala anna nasabar rasuli sallallahu alaihi wasallam yuntaha ila Ismaila ibni Ibrahim. Kesudahan perkara bahwasanya mereka ajma'u sepakat ala anna nasabar rasuli sallallahu alaihi wasallam, atas bahwasanya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersampaikan kepada Nabi Ismail bin Ibrahim. Tersampaikan kepada Nabi Ismail bin Ibrahim, Abil Arabi, ayahnya bangsa Arab. Al-Musta'ribati, ayahnya bangsa Arab yang menjadi orang Arab. Al-Musta'ribah, yang menjadi orang Arab. Orang Arab. Nasabun syarifun, nasab mulia. Karena tara, sebagaimana engkau lihat. Nasab mulia sebagaimana engkau lihat. Nasab mulia sebagaimana engkau lihat. Abaun tahiruna, ayah-ayah yang suci. Ayah-ayah yang suci. Wa ummahatun tahiratun, dan ibu-ibu yang suci. Ayah-ayah yang suci dan ibu-ibu yang suci. Lam yazal alaihi salamu yantaqilu. Lam yazal, senantiasa. Apa arti senantiasa? Terus-terusan. Beralih ia min aslabi ulaika ila arhami haulai. Beralih ia dari sulbi mereka itu
beralih dari sulbi mereka itu ila arhami haula'i, ke rahim mereka itu. Hatta, hingga, ikhtarahullahu, hingga memilih akannya oleh Allah, sehingga memilih akannya oleh Allah hadiyan, penunjuk, mahdiyan, yang dapat petunjuk, hingga memilih akannya oleh Allah hadiyan, sebagai penunjuk yang dapat petunjuk, min awasitil arabi nasaban, dari semulia-mulia bangsa Arab, nasaban, nasabnya, dari semulia-mulia bangsa Arab, nasabnya. Jar Nabi, innallaha astafa, Allah Ta'ala itu dari sekian banyak makhluk sidin memilih Bani Adam, manusia. Dari Nabi Adam dipilihkan Nabi Ismail. Dari turunan Nabi Ismail dipilihkan bangsa Quraisy. Dari bangsa Quraisy dipilihkan Nabi Muhammad. Lalu jar Nabi, fa ana khiyarun min khiyari, aku adalah pilihan dari pilihan, yang terbaik dari yang terbaik. Yang paling bagus keturunannya waktu itu adalah keluarganya Rasulullah. Di zaman itu, zaman jahiliyah itu jadi kita tuh kada menjaga lawan keturunan, bebarang aja kawin lawan siapa bebarang aja. Nah, hanya sekitar keluarga Rasulullah aja yang bujur-bujur menjaga siapa cagarnya yang dikawini, keturunan siapa. Padahal waktu itu agama Islam belum disebarkan oleh Rasulullah, tapi budaya kebiasaan sudah membudaya mereka memilih calon istri dari yang bernasab yang bagus-bagus. Maka terpilihlah Nabi Muhammad, terpilihan dari pilihan. Nah, Nabi itu hendak sidin menjadi Nabi, berdoa sidin menjadi Nabi, sidin kada meminta, sidin dibari. Nah, kalau kamu berdoa, ya Allah jadikan ulun Nabi, ada sidin dibari. Mulai lagi halus di zaman jahiliyah, sebangsa Arab seluruhnya menyembah patung, menyembah berhala. Ada yang patung itu terbuat daripada pahatan kayu, ada yang terbuat daripada batu, ada yang paling uhuh, kita tuh paling susah, terbuat dari tepung, adonan. Ya, Nabi kada pernah meletakkan dahinya ke tanah
untuk sujud kepada berhala. Padahal sebangsa Arab seluruhnya menyembah berhala. Ketika disuruh bersumpah dengan nama berhala, bersumpahlah aku bersumpah, kata pedagang, kata pembeli, dengan nama Lata dan Uzza. Ujar Nabi, aku kada hendak bersumpah lawan dua nama yang itu. Dijaga tuh Nabi mulai halus sudah terjaga. Mahdiyan bahwa min somimi Quraisyin, maka dia siapa tadi? Dia nabi berasal dari asli Quraisy, atau kita intinya Quraisy, allati laha al-qadamul ula, yang mempunyai al-qadamul ula, kedudukan utama, yang mempunyai kedudukan utama, bisyarafi, pada kemuliaan, wa uluwil makanati, dan ketinggian kedudukan, pada kemuliaan dan ketinggian kedudukan, bainal arabi, di antara bangsa Arab, di antara bangsa Arab. Wala tajidu fi silsilati abaihi illa kiraman, tidak engkau dapati pada silsilah ayah-ayahnya, tidak engkau dapati pada silsilah ayah-ayahnya, illa kiraman, kecuali orang-orang mulia. Tidak engkau dapati pada silsilah ayah-ayahnya kecuali orang-orang mulia. Laisa fihim, tiada fihim pada mereka, mustarzilun, orang rendahan, orang rendah, orang hina, orang bawahan, kedada. Jadi semuanya ayah kakek datu Rasulullah orang-orang mulia, dan semuanya berketurunan lewat pernikahan. Ada juga orang tua yang kada nikah, berkerubutan serumah tapi kada ada nikah, ngarannya sifah, ngarannya itu lain nikah. Wa hamal ilahu minas sifahi usulahu, kan ada pelata di dalam maulid, Allah menjagakan kakek dan datuknya Rasulullah dari hubungan sifah. Nah, arti sifah berkurubut serumah tapi kada nikah. Nah, itu kada di datu-datu Rasulullah, semuanya nikah. Amun kada nikah itu kada binnya, jadi orang tuh anak haram. Wa kadzalika, tadi bal kulluhum sadatun qadatun, tapi semuanya adalah pemimpin
qadatun panutan, semuanya adalah pemimpin dan panutan, yakni ikutan. Wa kadzalika, seperti demikian, ummahatu abaihi, nenek-neneknya. Jadi ada kakek Rasulullah, ada nenek Rasulullah. Min arfa'i qabailihinna sya'nan, termasuk semulia-mulia suku-suku mereka, sya'nan, perangainya atau perihalnya. Dahulu almarhum Guru Ahmad Bakri, orang tua daripada Guru Muhammad Rashid Ridho. Nah, sini berkisah tadi ceramah Jarsidin waktu Abdullah lawan Siti Aminah kawin. Itu yang mati 200 ikung babinian. Jarsidin mati mendadak, terkajut kehilangan Abdullah. Kenapa? Jadi Abdullah kada ampunku, jadi ampun orang. Jadi terkajut jar, mati mendadak. Nah, karena apa? Di dalam badan Abdullah ada Nabi Muhammad. Nah, karena Nabi Muhammadnya itulah yang memancarkan sinar, yang memancarkan aura, daya tarik bagi orang-orang di zaman itu. Nah, orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi inya pinandu lawan Abdullah itu ada membawa nurnya Nabi Muhammad atau cahayanya Nabi Muhammad, inya pinandu. Tapi orang Quraisy inya kada pinandu. Kenapa jadi kada pinandu? Orang Quraisy itu bangsa yang ummi. Arti ummi, kada belajar kitab Injil, kada belajar kitab Taurat. Inya penyembah berhala, kada tahu kisahnya. Orang Yahudi inya belajar. Orang Yahudi itu pengikutnya Nabi Musa. Orang Nasrani itu pengikutnya Nabi Isa. Ya sedikit banyak walaupun menyimpang juga, sedikit banyak tahu tentang Nabi terakhir. Jadi inya pinandu, mun ada Abdullah tuh pinandunya. Makanya Nabi Muhammad tuh hanyar lahir dicari orang, anak dibunuh orang. Ketika Nabi Muhammad lahir, memancarlah cahaya yang pinandu orang Yahudi. Nah, ini mun ada nengki ini ciri-ciri niki ini nih jar. Nabi terakhir lahir sudah nih. Dicari ke Mekah mencari orang Yahudi nih. Adakah malam tadi yang orang tuh lahiran atau babinian meranakakan kakanak, adakah? Jar orang Quraisy kerda terdengar nah ada orang beranak malam tadi, padahal disembunyikan. Padahal ada malam itu ya Nabi Muhammad. Mau ketahuannya, ini dipikirkannya hendak dibunuhnya. Nah, ketika Nabi Muhammad pun disusui oleh Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, dibawa ke kampung Halimah, ngarannya kampung Bani Sa'ad. Di kampung Bani Sa'ad itu Nabi Muhammad dirawat, Nabi Muhammad dibesarkan, Nabi Muhammad dijaga sampai sini umur 2 tahun. Ada lawan mama, lawan Siti Halimah tuh selama 2 tahun itu. Jadi dikisahkan Halimah nih
Nabi Muhammad ini lagi halusnya kini dikisahkan. Orang Yahudi ini buat anunya nakuni siapa ikam ini ya? Yang anak nih siapa ikam? Jar Siti Halimah, anakku, padahal lain ngulatah. Ya anakku yang kayaknya bepadah anak Siti Aminah dari kota Mekah Nabi Muhammad dibunuh. Kenapa? Inya tahu ciri Nabi terakhir itu dari bangsa Arab, bukan dari kampung Bani Sa'ad. Anakku nih ya. Karena Nabi Muhammad yang pernah dibelah dadanya, ya kan? Kesahkan anakku. Nanti deh, wa kadzalika la syakka anna syarafan nasabi wa taharatal maulidi min syurutin nubuwati. Tak diragukan bahwasanya kemuliaan nasab dan sucinya tempat lahir, kemuliaan nasab dan sucinya tempat lahir min syurutin nubuwah, termasuk syarat-syarat kenabian atau jadi nabi. Tak diragukan bahwasanya kemuliaan nasab dan sucinya tempat lahir termasuk syarat-syarat kenabian. Wa kullu ijtima'in mana nyamuk? Di hari ketiga kamu? Ketiga. Langsung begitu. Ya. Dari wa kullu ijtima'in baina abaihi wa ummahatihi kana syar'iyyan. Setiap pertemuan antara ayah-ayahnya dan ibu-ibunya. Ayah-ayahnya maksudnya kakeknya, ibu-ibunya maksudnya neneknya. Kana syar'iyyan adalah secara agama bihasabil usulil arabiyyati, sesuai aturan-aturan bangsa Arab. Pertemuan antara kakek dan nenek Nabi sesuai agama, sesuai aturan bangsa Arab. Walam yanal nasabahu syai'un, tidak mencapai yakni tidak mengenai nasab Rasul syai'un, satupun, min daripada sifahi al-jahiliyati, sifah zaman jahiliyah. Apa tadi makna sifah? Tanpa pernikahan, serumah tapi kada menikah, zaman jahiliyah. Bahkan taharahullah, bahkan mensucikannya oleh Allah, min zalika, dari itu, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wallahu a'lam.